Sampai saat ini, cerita-cerita seputar Presiden RI kedua, yaitu Presiden Soeharto, masih sangat menarik untuk kita kupas di masyarakat. Telah banyak kita mendengar cerita-cerita dari para orang tua zaman dahulu tentang kewibawaan dan kesaktian Soeharto yang terkenal sangat karismatik dengan senyumannya yang sangat khas. Bahkan ada yang bilang bahwa senyuman Soeharto ini juga memiliki aura yang khusus. Kali ini ada cerita dari seorang wanita di Bali yang bernama Hajah Baik Hartini, perempuan kelahiran Lombok tahun 1956. Pada tahun 1984, Hajah Baik Hartini membuka warung kecil di Kute, Bali. Ia berjualan ayam taliwang. Warungnya sangat terkenal di masyarakat karena masakannya mungkin sangat cocok di lidah. Kisah ini berawal dari tahun 1990, yaitu ketika saat itu Hajah Baik bercerita ada utusan dari Istana Tampak Siring meminta saya memasak untuk acara di istana. Istana Tampak Siring merupakan istana yang ada dibangun setelah Indonesia merdeka, yang terletak di Desa Tampak Siring, Gianyar, Bali. Ia merasa tersanjung. Rumah makan sederhana miliknya dipercaya menyiapkan makanan untuk para ajudan dan pengawal presiden. Akan tetapi, ia agak heran karena pemeriksaan terhadap dirinya begitu ketat. Lain petugas keamanan dan intel, petugas kesehatan juga meneliti bahan makanan yang akan disajikan. Dan sesudah masakan matang, ada tim dokter dan petugas laboratorium mencicipi masakan tradisional Lombok tersebut yang digelar prasmanan itu. Acara itu ternyata adalah perayaan hari ulang tahun pernikahan Pak Harto dengan Bu Tien. Saat itu ia sangat bersyukur bisa berhadapan dengan Presiden RI dan keluarganya. Bahkan tamu-tamu penting dan terkenal yang selama ini hanya ia bisa lihat di televisi, sekarang ia bisa melihat pada jamuan makan saat itu. Piring Pak Harto hanya berisi tahu dan tempe. Kayaknya Pak Harto berpantang kangkung, sedangkan Bu Tien berpantang tauge. Selesai acara di Istana Tampak Siring, rombongan pindah ke kawasan Pantai Sanur dan menginap di salah satu wisma di sana. Baik pun juga ikut menyiapkan makan malam kala waktu itu. Dari dapur bersama juru masak lain, ia melihat Pak Soeharto masuk ke dalam kamar dan mereka menunggu-nunggu bagaimana penampilan jenderal besar itu sehari-hari. Begitu yang ditunggu keluar kamar, mereka pun bergunjing. Ternyata Pak Harto hanya memakai kaos oblong putih dan sarung putih kotak-kotak coklat, dan juga memakai selop Jawa. Santai sekali seperti orang biasa. Kemudian Pak Soeharto memandangi para cucunya yang sedang asik bermain di kolam renang. Karena hari sudah sore, para ajudan dan pengasuh sibuk meminta para cucu untuk naik dari kolam renang. Dasar anak-anak, mereka tak mempedulikan anjuran itu, dan akhirnya Pak Harto sendirilah yang turun tangan. Ia tiba-tiba muncul di pintu sembari memanggil cucu-cucunya dan mengisyaratkan bahwa hari mau hujan, seraya menunjuk ke atas langit. Padahal waktu itu langit nampak biasa-biasa saja. Tak lama semenit, hujan benar-benar turun dan para juru masak saling berpandangan sambil berbisik, "Pak Harto sakti sekali ya." Dan malamnya, selepas makan malam, Pak Harto bercengkerama bersama anak dan cucunya di ruang tengah. Ada yang di bangku Pak Harto di paha kanan dan kirinya. Ada juga yang meminta di bangku Bu Tien. Suasananya hangat seperti di rumah orang biasa. Nah, begitulah salah satu cerita dari sekian banyak kehebatan Presiden Soeharto
Semoga beliau ditempatkan di tempat yang indah dan mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti apapun beliau, tidak bisa dipungkiri beliau sangat berjasa pada negeri ini.